Karena Bapak Ibu, berhubung dengan apa yang tadi saya sampaikan tentang hubungannya, tentang kecerdasan, bagaimana kita mencetak generasi-generasi umat Islam yang cerdas. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ya, itu disampaikan ayat kedua ketiga itu. Di ujung ayat tersebut disebutkan Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absor. Fa'tabiru, iktibar itu mengambil pelajaran. Maka ambillah pelajaran ya ulil absor. Absor, orang yang memiliki pandangan luas, berarti orang-orang yang cerdas. Itu berhubungan dengan waktu itu Rasulullah bisa menguasai Madinah karena bisa menguasai dan bisa mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah. Kenapa? Karena kata Allah, fa'tabiru ya ulil absor. Umat Islam itu orang-orang yang cerdas. Saya ngeri Pak, ketika ngajar nanya sama anak-anak yang belajar, umat Islam ketika ditanya, "Jang, tahu nggak siapa manusia yang paling cerdas di dunia?" Itu rata-rata menjawab Albert Einstein. Saya ngusap dada. Berarti di kita sudah banyak anak-anak itu pikirannya sudah dicuci bahwa orang cerdas Albert Einstein, orang Eropa, orang Barat. Makanya Bapak Ibu, seorang ulama besar yang bernama Ibnu Jauzi ya, dia meninggal tahun 597 Hijriah. Ibnu Jauzi, ketika meninggal Ibnu Jauzi, dia meninggalkan lebih dari 400 kitab. Saya waktu ke Indonesia itu nyesel nyeselnya nggak keburu ngebeli semua kitab-kitab Ibnu Jauzi, karena saya dulu di Al-Azhar ngambil jurusan hadis, jadi saya fokusnya itu ngumpulin kitab-kitab yang berhubungan dengan hadis, karena kitab yang paling banyak itu yang berhubungan dengan pelajaran hadis. Jadi hadis itu paling banyak. Kalau kitab tafsir, teman saya sampai membeli semua kitab-kitab tafsir di bawah 400 kitab. Maksudnya 400 judul. Jadi mulai tafsir Ibnu Katsir yang kita kenal gitu, tafsir Al-Munir yang baru dan sebagainya. Itu sekitar 350 sekian tafsir itu. Tapi hadis banyak sekali. Nah, Ibnu Jauzi ada menyusun kitab lebih dari 400. Ibnu Jauzi menyusun sebuah kitab, ada judulnya berhubungan dengan kecerdasan. Dia membuat buku atau kitab yang sangat luar biasa. Karena ulama dulu itu Bapak Ibu kalau menyusun buku, kitab, itu karena mereka dari hati yang ikhlas, mencari keridhaan Allah gitu. Beda dengan sekarang menyusun buku itu bagaimana supaya tebal, supaya harganya mahal. Kalau dulu bukan, bagaimana supaya ini bisa menjadi ilmu yang tafiu bihi. Dulu kitab Imam Malik bin Anas, madhab yang kedua setelah Imam Abu Hanifah. Dari 4 madhab maksudnya gitu ya. Yang pertama Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik. Imam Malik bin Anas ketika menyusun kitab Al-Muwatta, ada sekitar 5.000 hadis. 5.000 hadis. Bapak Ibu sudah hafal berapa hadis ya? Halo? Pak? Belum? Imam Asy-Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Luar biasa para ulama zaman dulu. Imam Malik bin Anas menyusun kitab Al-Muwatta, itu 5.000 hadis. Ulama pada zaman Imam Malik itu, ulama-ulama pada waktu itu banyak juga yang menyusun kitab. Isinya mungkin berbeda dengan kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kan sudah disepakati oleh para ulama ini sahih benar. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta, ulama pada waktu zaman itu menyusun lagi kitab Al-Muwatta, namanya Al-Muwatta. Sama apa judulnya Al-Muwatta? Murid-muridnya Imam Malik yang menyusun kitab Al-Muwatta yang pertama kali mengeluh gitu, menanyakan, "Syekh, gimana ini kitab Syekh banyak yang niru gitu dibuat. Di sana ulama itu bikin lagi kitab Al-Muwatta, ini kitab Al-Muwatta." Ada yang menyebutkan ratusan kitab Al-Muwatta pada zaman dulu. Jawaban Imam Malik penyusun kitab Al-Muwatta yang sampai saat ini ada, dia menyebutkan makana lillahi fahuwal baqi. Apa-apa yang ditulis dilakukan lillah karena Allah, fahuwal baqi, itu yang akan tersisa. Sampai saat ini Pak, kita hidup Al-Muwatta yang ada cuma satu yang disusun oleh Imam Malik. Jadi di sini menunjukkan ulama dulu banyak menyusun kitab kalau karena Allah sampai saat sekarang ada gitu. Nah, Imam Ibnu Jauzi Pak menyusun kitab lebih dari 400 kitab. Teman saya ada orang Kerawang tuh, Dr. Badru, dia membeli asalnya kitab-kitab tafsir semuanya, setelah terbeli semuanya karena dia
Mungkin orang tuanya punya gitu, jadi setiap dikirim duit beli kitab, sampai Ibnu Jauzi pun dibeli semuanya. Ada kitab namanya Akhbarul Azkiyah, berita atau cerita orang-orang yang cerdas. Jadi Imam Ibnu Jauzi menjelaskan kepada kita siapa sih orang cerdas di dalam Islam itu. Ternyata Ibnu Jauzi menyusun Pak di daftar isinya, yang pertama yang dia jelaskan, orang yang paling cerdas menurut dia di dalam Islam itu adalah yang pertama minal anbiya, para nabi. Jadi orang cerdas itu bukan Albert Einstein ya, nggak ada apa-apanya Albert Einstein itu ya. Nanti kita lihat saja, bandingkan dengan ulama-ulama. Dari mulai para nabi, Nabi Adam, dia jelaskan semua para nabi. Setelah para nabi, kemudian dia jelaskan juga tentang kecerdasan Nabi Muhammad. Bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad? Kita tahu bahwa di dalam hadis Sahih Bukhari, para sahabat pada waktu itu yang paling cerdas itu adalah Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah SAW memimpikannya. Bainama ana naim, ketika saya sedang tidur, utitu biqadahi minal laban, aku diberikan segelas susu, kalau ini teh. Pasyarib itu, kemudian aku minum. Kata Rasulullah di dalam mimpi tersebut, tapi susu tersebut tidak habis. Sampai keluar dari adfari, kuku-kukunya. Jadi ketika diminum itu nggak habis-habis sampai kenyang. Akhirnya karena sudah kenyang, kata Rasulullah, aku berikan sisanya padli kepada Umar bin Khattab. Kemudian dalam mimpi tersebut, sisa susu tersebut aku berikan kepada Umar bin Khattab. Qalu, para sahabat bertanya, fama awal tadzalik ya Rasulullah. Rasul, apa maksud dari mimpi tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, huwa al-ilm. Yang dimaksud susu tersebut adalah ilmu. Jadi Allah memberikan ilmu kepada Rasulullah begitu banyak sampai aku tidak mampu menerima semua ilmu dari Allah. Makanya Bapak Ibu, ilmu itu bukan dari siapa-siapa, kata Rasulullah. Ana Qasim, saya ini hanya membagikan ilmu. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan ilmu. Jadi sebenarnya kita punya ilmu, semuanya sumbernya dari siapa? Dari Allah. Kata Rasulullah, saya saja anak Qasim, saya akan membagikan. Nah, Rasul menyebutkan, ketika aku tidak bisa menerima semua ilmu tersebut, maka diberikanlah kepada Umar bin Khattab. Berarti Allah memberikan kelebihan kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab orang yang cerdas. Tapi secerdas-cerdasnya Umar bin Khattab, tetap masih cerdasan Nabi Muhammad. Makanya di antara penyebab, kan banyak penyebab Umar bin Khattab masuk Islam itu. Di antaranya karena ucapan Rasulullah, engkau ini orang cerdas, pinter, kata Rasulullah, tapi sayang kamu masih menyembah batu. Jadinya Umar mikirnya, sudah diangkat kemudian dijatuhkan begitu. Kamu ini pinter, cerdas, tapi sayang masih menyembah batu begitu. Akhirnya Umar berpikir, makanya masuk Islam itu diantaranya karena Rasulullah orang hebat, diajak berkomunikasinya menggunakan kecerdasan. Kemudian Bapak Ibu para sahabat, Khulafaur Rasyidin itu dijelaskan di dalam kitab Akhbarul Azkiyah. Seperti pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat yang cerdas. Beliau menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi berapa tahun? 13 sampai 23 Hijriah. 10 tahun. Sejarah-sejarah para sahabat juga harus tahu gitu. Umar bin Khattab, beliau ketika menjadi khalifah, bisa dibayangkan Pak, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah hampir menguasai setengah dunia ya. Tahun 15 Hijriah itu Arab bagian utara sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Tahun 16 Hijriah sudah masuk ke Pakistan, Afghanistan, ke Asia. Tahun 20 Hijriah Amr bin As diutus ya ke Palestina. Waktu itu Pak, nah ini yang akan saya sampaikan dengan kecerdasan Amr bin As. Ketika zaman Umar bin Khattab terjadi taun di Amwas, itu sekitar tahun 20 Hijriah. Taun itu adalah wabah penyakit yang menular dan mematikan. Di kita sekarang dibahas, tad hari Covid masuk taun, nggak tahu saya bilang. Yang disebut taun itu dalam bahasa Arab terjemahnya penyakit yang menular dan mematikan. Di Amwas, Amwas itu daerah Palestina dulu. Jadi di Amwas ada taun namanya wabah penyakit yang menular sampai gubernur Amwas nama sahabat Rasulullah itu sampai meninggal, Mughirah bin Syu'bah.
Meninggal gara-gara taun tersebut. Paginya sakit, sorenya meninggal. Sorenya sakit, malah paginya meninggal. Begitu gara-gara taun Amwas tersebut. Umar bin Khattab mengirim tabib, mengirim dokter ke sana, bukannya selesai, tapi malah tabibnya pada meninggal. Yang diutus siapa? Amr bin As. Nah ini Amr bin As kecerdasannya luar biasa. Umar cerdas, tapi ketika ada taun di Amwas tidak bisa menyelesaikan. Siapa yang menyelesaikannya? Amr bin As. Amr bin As diutus ke Amwas. Sampai di Amwas itu tahun 20 Hijriah. Ternyata kata Amr bin As, langsung ngirim surat, ya Amirul Mukminin, saya sudah meneliti. Kebayang Pak, dulu meneliti bukan pakai alat komputer ya. Sekarang makan corona saja sudah bisa digambar. Anak TK sudah dapat menyuruh melukis corona gitu kan. Dulu belum ada. Cuma Amr bin As menyebutkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, taun ini ibarat api. Sehingga ketika manusia sering berkumpul dan di sana ada taun, maka api tersebut akan semakin besar. Dan itulah yang menyebabkan banyak yang meninggal. Maka yang harus kita lakukan adalah dijauh-jauhkan. Makanya kata Amr bin As, kami pisahkan ke lembah ini, ke gunung ini, ke gua ini, dipisah-pisahkan orang Amwas itu, dijauh-jauhkan. Sekarang menjadi istilah social distancing, ya kan? Jadi dulu sudah ada. Itu siapa yang menelitinya? Amr bin As. Sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian kata Amr bin As kepada Umar bin Khattab, dan ini harus dilakukan pencegahan karena menular. Maka yang harus dilakukan, orang luar Amwas tidak boleh masuk ke Amwas, orang Amwas tidak boleh keluar. Ini yang disebut dengan karantina atau lockdown kemarin. Sekarang jadi PPKM. Nanti tanggal 24 juga mau supaya nggak pada piknik katanya. Tapi non muslim boleh piknik katanya untuk Natalan. Orang Islam aja nggak boleh. Ini sudah ada pas sejak zaman Amr bin As. Jadi Amr bin As menyelesaikan persoalan tentang masalah bab taun. Nah Bapak Ibu, kecerdasan Amr bin As itu, waktu itu Amr bin As sudah sampai di Palestina Pak. Sekarang kan jadi Israel ya, sudah sama Israel sebagiannya. Itu kan dekat sekali ke bawah, tinggal ke Mesir. Mesir itu ya, termasuk Afrika Pak. Waktu itu Amr bin As membujuk Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau aku lanjutkan untuk dakwah kemana? Ke Mesir. Karena Mesir negara kaya dan sekarang pemerintahannya lagi kacau. Karena pada waktu itu Mesir, Fir'aun lagi ada persoalan dengan Raja Romawi. Maka kita masuk ke sana mumpung lemah katanya pertahanannya. Umar bin Khattab walaupun orangnya tegas keras, tapi beliau adalah yang punya tanggung jawab yang sangat besar. Tidak mau umatnya, pasukannya ada yang meninggal gara-gara dakwah. Jadi Umar bin Khattab walaupun dikenal keras tegas ya, itu ketika ada sahabat waktu itu tenggelam gara-gara melintas sungai. Jadi waktu itu Umar bin Khattab bersama pasukannya mau berperang. Tiba-tiba kalau jalan sana mungkin muter, kalau jalan ke sini motong, tapi ada sungai. Ada sahabat, ini dalam nggak? Biar aku yang ngecek. Masuk ke sana ngecek, tidak lepas. Sahabat itu sampai meninggal. Umar bin Khattab kemudian jadilah tidak jadi ke sana, kemudian berperang mendapatkan kemenangan. Beres mendapatkan kemenangan, para sahabat gembira pesta. Umar bin Khattab malah nangis Pak. Saking hatinya lembut. Kalian boleh bergembira karena kemenangan ini, tapi aku tidak bisa. Aku teringat kepada sahabatku yang tenggelam. Itu Umar bin Khattab. Jadi lembut gitu hatinya gitu. Di urusan masalah seperti itu Umar bin Khattab luar. Makanya ketika Amr bin As meminta izin ke Mesir, itu sangat ragu Umar bin Khattab. Yang akhirnya kemudian baiklah katanya, aku izinkan, tapi aku juga akan mendiskusikan mungkin dengan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Amr bin As berangkat tuh dari Palestina ke Mesir. Waktu itu ketika jalan lagi ke Mesir Pak, tiba-tiba Umar bin Khattab menulis surat, mengirim pasukan utusan dari Madinah. Sampai di perjalanan ketemu sama Amr bin As. Amr bin As, ini ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika mendapatkan berita, ya Amirul Mukminin, ini ada surat dari Umar bin Khattab. Itu Amr bin As kemudian, benarkah ini dari Umar bin Khattab? Iya. Jangan dulu dibuka, kata Amr bin As. Saya mau nanya, apakah kita sudah berada di Mesir? Belum katanya, kita masih di Palestina. Perbatasan mana? Mesir. Itu kalau sudah sampai ke lembah itu, baru itu masuk Mesir. Kalau begitu jangan dulu dibuka, kita jalan dulu sampai sana. Jadi Amr bin As seperti sudah tahu terhadap isi surat tersebut dari Umar bin Khattab. Akhirnya jalan dulu Pak bersama pasukan tersebut ke Mesir. Setelah melampaui lembah yang disebutkan tadi,
Kemudian Amr bin As baru nanya, apakah kita sudah berada di Mesir? Benar, kita sudah berada di Mesir. Itu perbatasannya katanya. Setelah lembah itu kita sekarang sudah masuk di Mesir. Kalau begitu katanya sekarang silahkan buka surat dari Umar bin Khattab. Dibuka Pak. Pas dibuka surat dari Umar bin Khattab, apa isinya? Wahai Amr. Jadi kalau bahasa kita Pak isinya begini. Wahai Amr, jika engkau masih berada di luar Mesir, maka kembalilah engkau ke Madinah. Tapi jika engkau sudah berada di negara Mesir, maka lanjutkan dakwah. Kata Amr bin As, untung kita sudah ada di Mesir. Itu kecerdasan Amr bin As. Maka yang menyebarkan di Afrika Islam siapa? Amr bin As. Makanya Amr bin As sampai kemudian menyebarkan di Afrika sampai ke Spanyol. Itu adalah pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi abad ke-20 sudah bisa menguasai setengah dunia itu Umar bin Khattab. Nah Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan para sahabat, jauh ya. Kecerdasan kita itu nggak ada apa-apa.